Selain dia menyisakan ini ya lengket-lengket dan nantinya dia jadi hitam, dia bisa gagal kenop, dan terkadang kalaupun sudah mekar warnanya tuh cepat pudar karena dia menyerap warna-warna yang ada di kelopak anggrek kita. Assalamualaikum teman-teman pecinta anggrek, selamat datang kembali di channel aku, Devi Anggina. Terima kasih sudah klik video ini dan aku ucapkan selamat datang untuk teman-teman yang baru di channel aku. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video dariku. Aku lagi sama anggrek Dendrobium mangosteen nih teman-teman. Untuk bunganya tuh seperti ini, cantik sekali dan alhamdulillah dia tidak ada kenop gagal ya, hanya ini waktu itu kecantel dan rontok. Nah, pada video kali ini aku mau membahas mengapa anggrek gagal kenop ataupun kenopnya tidak berhasil mekar dan berakhir rontok. Simak videoku sampai selesai ya. Nah, apabila anggrek kita spike, nah kita udah senang banget ya teman-teman, karena yang kita harapkan dia akan berbunga dengan cantik. Apalagi tanpa adanya cacat dan dia berhasil mekar sampai tidak ada yang gagal. Tetapi terkadang harapan kita tidak sesuai dengan keinginan ya teman-teman, karena adanya gagal kenop ataupun kenopnya rontok, ataupun setelah spike dia tidak memanjang lagi dan berhenti sampai di situ, berakhir dengan kering. Nah, aspek yang pertama mengapa anggrek bisa gagal kenop dan tidak berhasil mekar, yang pertama adalah karena anggreknya stres. Anggrek stres bisa terjadi karena misalnya teman-teman membeli secara online dalam keadaan berbunga atau kenop seperti ini. Nah, biasanya di nursery-nya masih seger buger seperti ini, tetapi nanti setelah sampai di teman-teman ada yang rontok ataupun kenopnya menguning dan dia gagal mekar ya pastinya. Dan yang kedua biasanya karena kita repoting di waktu kondisi berbunga. Nah, repoting di waktu kondisi berbunga itu juga bisa menyebabkan anggrek stres ya teman-teman. Maka dari itu untuk repoting kalau seperti ini bisa langsung, tetapi jangan lupa semprotkan vitamin B1 ke seluruh bagian ya teman-teman, agar menghindari anggrek kita terkena stres. Dan apabila teman-teman sudah menanam anggrek sudah lama dan keadaan sudah berbunga dan sudah ditanam di pot, lebih baik apabila teman-teman ingin mengganti pot karena mungkin udah kepenuhan atau medianya sudah lapuk, lebih baik dilakukan setelah anggreknya rontok ya teman-teman. Jadi setelah anggreknya selesai untuk berbunga, kita potong speknya, baru kita repotting ke pot yang lebih besar. Nah, faktor kedua yaitu karena perubahan suhu ya teman-teman. Ini kebetulan anggrekku juga mengalaminya. Ini cuma ada 2 kenop yang berhasil mekar. Karena di sini tuh kena hujan banyak ya, dan juga panas banget kalau pas siang. Dia gagal dan kering seperti ini nih kenopnya. Nih, ini karena akibat perubahan suhu. Berbeda dengan ini. Nih, ini bisa mekar sempurna ya teman-teman, karena kenopnya sehat-sehat semua. Gagal kenop bisa terjadi karena perubahan suhu, karena terkadang cuaca panas banget ya teman-teman. Setelah hujan panas, nah itu juga bisa mengakibatkan gagal kenop, karena kenopnya seperti kering, seperti yang tadi aku bilang, kering dan akhirnya gagal. Selain Wunlengku itu, ini ternyata channelku yang kemarin tuh aku gadang-gadang dia bakalan cantik karena dia mengeluarkan 3 spek sekaligus. Ini sebenarnya rajin banget berbunga ya teman-teman, tuh bisa dilihat banyak banget bekas-bekas speknya. Tapi kali ini dia gagal lagi karena perubahan suhu yang kemarin tuh sempat awalnya panas banget, dan minggu kemarin tuh hujan berturut-turut, sering banget hujan, dan sekarang sudah mulai berkurang. Padahal bunganya cantik banget seperti ini ya teman-teman, dia tuh sekilas tuh mirip capung dan bunganya besar. Udah gitu ada aroma agak-agak wangi. Tapi sayang banget, harapanku sirna karena ternyata kenopnya rontok. Faktor ketiga yaitu karena serangan serangga ya teman-teman. Ini adalah anggrek utai greenku. Ini juga cantik banget teman-teman, tetapi kemarin tuh sempet banyak banget serangga seperti kumbang kuning yang sering makan kelopak ataupun kenop. Nih ada ditandai sama item-item seperti ini.
Dan ini juga The Lori Mortimerku. Ini bunganya cantik banget ya, atau biasa orang-orang menyebutnya sebagai rabbit pink. Ini juga gagal kenop karena adanya serangan serangga. Nah, serangan serangga itu selain dia menyisakan ini ya lengket-lengket dan nantinya dia jadi hitam, dia bisa gagal kenop, dan terkadang kalaupun sudah mekar, warnanya tuh cepat pudar karena dia menyerap warna-warna yang ada di kelopak anggrek kita. Nah, serangga apa saja yang biasa menyerang anggrek? Yang sering menyerang anggrek sepengalamanku ya teman-teman, dan aku juga alami di kebunku, ada lalat buah dan juga ada kumbang kuning. Nah, kumbang kuning itu yang sering makan kelopak bunga ataupun kenop, dan nanti mekarnya tuh dia jadi bolong-bolong. Kalau lalat buah dia yang biasanya menyisakan warna-warna hitam seperti ini. Nah, teman-teman juga harap berhati-hati apabila anggreknya ataupun sering dihinggapi lalat buah, karena mereka akan meninggalkan larva ataupun anak-anakannya yang nantinya juga akan menjadi hama di bagian sekitar bunga ya teman-teman. Nah, untuk penanggulangannya teman-teman bisa semprotkan insektisida 1 minggu sekali, tapi tipis-tipis ya teman-teman. Nah, kita bisa menyemprotkan insektisida mulai dari dia spike kecil dan semprotkan sampai dia mekar cantik. Nah, ini aku juga punya keriting cantik nih teman-teman. Ini bunganya kecil tapi cantik banget. Dan ini awalnya 2 spike ya. Ini ID-nya adalah PTY. Tuh cantik banget, tapi dia terserang serangga. Ini kan ada hitam-hitam seperti ini. Jadi dia tidak mekar sempurna ya, tidak semuanya mekar, padahal cantik banget. Dan selain karena serangan serangga, faktor terakhir mengapa anggrek kita gagal kenop yaitu karena dehidrasi. Nah, dehidrasi juga bisa mengakibatkan gagal kenop ya teman-teman. Karena di waktu berbunga, anggrek itu memerlukan atau mengeluarkan banyak energi untuk berbunga, dan pastinya kita harus perhatikan nutrisinya ya, termasuk air, jangan sampai dia kehausan. Nah, kalau kehausan pastinya dia akan gagal kenop. Nah, itu tadi beberapa aspek mengapa anggrek kita gagal berbunga ataupun gagal kenop. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman dan selalu menjaga anggrek-anggreknya agar terhindar dari berbagai hama dan juga penyakit. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan share videoku agar bisa dinikmati oleh teman-teman pecinta anggrek di seluruh Nusantara. Selamat berkebun dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.